Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, malam, tengah malam, kapanpun Sobat Pak Syaf menonton video ini. Kali ini Pak Syaf akan meneruskan seri tentang beasiswa pendidikan Indonesia ya. Khususnya ada di salah satu bagian yang juga banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang essay dan assessment ya. Sebenarnya essay dan assessment ini kurang lebih sama dengan apa namanya di LPDP ya, tapi di sistemnya PPI. Coba saya coba buka dulu. Jadi di semua jenis beasiswa itu mensyaratkan calon awardee untuk membuat essay dan assessment. Apa itu essay dan assessment? Essay dan assessment itu sebenarnya ada lebih ke refleksi diri ya. Apa sih kelebihan, kekurangan, prestasi Anda dan seterusnya itu menjadi salah satu penilaian ya terkait dengan apa sih seberapa pantas Anda bisa diberikan sebuah beasiswa ya. Jadi kalau Anda tidak bisa mengenali kekuatan kelemahan sendiri kan ya agak lucu ya. Oke, langsung saja kita bahas tentang incident assessment di BPI ini. Tapi sebelumnya, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya ya. Karena insya Allah akan bermanfaat ya. Karena saya apa namanya? Sorry. Oke, coba saya share screen. Nah ini ya. Ini adalah bagian self assessment. Ini ada kekuatan, kelebihan, kemudian ada kelemahan atau kekurangan, pengalaman yang membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, hal-hal yang pernah disesali, kemudian esainya, komitmen kembali dan seterusnya, personal statement. Nah, bagi teman-teman yang pernah ikut LPDB pastinya tidak terlalu kaget ya, karena kalau saya lihat di sini ya, ini kan dulu saya pernah ikut LPDB meskipun hanya pada seleksi substansi, tidak lolos sampai diwawancara ya. Nah, kalau di LPDP itu agak mudah ya, karena ada ya memang sistemnya kurang lebih sama, cuman di LPDP lebih lebih rigid ya. Dulu saya memiliki misalnya kelebihan disiplin dan kemampuan belajar. Jadi kan di situ ada tambah menu tambah itu kan, jadi lebih mudah untuk disimpan. Tapi kalau belum selesai kemudian disimpan itu nanti ketika diisi lagi kan dia kembali dari nol lagi ya. Jadi itu yang selalu saya sarankan bagi teman-teman yang mendaftar ini, silakan dibuat draftnya dulu di Word seperti itu atau di Notepad terserah. Dan setelah selesai tinggal di copy paste. Jadi sistemnya ketika time out tidak hilang dan mengulangi lagi. Ini saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ya terserah, kalau teman sobat-sobat nggak ada batasan kan, 1.500 kata itu kan. Kalau di LPDP kan poin-poin seperti ini kan. Kalau di ini kan deskripsi ya. Ini kan kalau dideskripsikan kan juga bisa. Ini kan poin-poin saja. Nanti kalau dideskripsikan kan bisa. Kan budaya orang Indonesia kan budaya bercerita. Jadi saya kira akan lebih mudah untuk mendeskripsikan itu ya. Ngomong orang itu kan lebih gampang ya. Ini juga saya di LPDP juga kelemahannya hanya bersifat ini aja ya. Poin-poin. Kalau di sini kan sama ya, deskripsi 1.500 kata ya. Ya, untuk kekuatan ya silakan Anda melihat kekuatan Anda di bidang apa, dan harusnya memang harus punya kekuatan, harus punya strong atau strength yang bisa dibanggakan ya. Pasti punya. Saya yakin setiap orang pasti punya. Jangan sampai tidak punya ya. Memang ini disyaratkan seperti itu. Jadi harus disampaikan. Nah, ini juga di sini deskripsi juga 1.500 kata itu kurang lebih mungkin 1,5 halaman atau 2 halaman lah ya. Enggak. Nah, pengalaman membanggakan di LPDP juga deskripsi di sini. Saya dulu ceritanya mulai dari ya sekolah ya, misalnya prestasi dulu sering dapat peringkat dan seterusnya, sampai sekolah, kemudian kuliah. Di kuliah prestasi membanggakannya apa bisa dideskripsikan, di highlight, kemudian setelah kuliah kerja atau kuliah lagi setelah kerja dan seterusnya itu di pekerjaan seperti apa role kita, dan kemudian pengalaman apa yang mengangkat pasti
Setiap orang pasti punya ya, meskipun skalanya berbeda-beda, tapi saya yakin setiap orang pasti punya pengalaman yang membanggakan ya. Ya kan skala kita sendiri kan pasti akan lebih mudah kan. Kalau skala nasional belum ada, apalagi skala internasional ya skala kita sendiri sebagai seorang individu kan pasti punya. Nah ini sama ya, pengalaman yang kurang membanggakan ya upayakan ya jangan terlalu banyak yang tidak membanggakan ya, itu kan bisa dinilai oh ini orang ini sering gagalnya daripada berhasilnya itu. Nah itu kalau di PPI juga sama, pengalaman membanggakan, kurang membanggakan. Nah yang disesali juga sama ya, di LPDP juga disesali juga sama. Ini bahkan hanya paling berapa kata, tidak sampai 100 kata mungkin ya. Kalau di PPI maksimal 1.500, itu tidak selalu harus 1.500 ya. Tidak ada batasan harus 1.500 atau harus 1.499 ya enggak. Kalau memang dirasa cukup ya cukup 1.000 ya enggak apa-apa. 500 cukup ya enggak apa-apa, 500 tidak harus 1.500 itu wajib enggak, maksimal itu kan paling panjang 1.500. Jadi bukan harus 1.500 ya, mungkin bisa dipahami seperti itu. Karena ada juga tidak semua orang pandai merangkai kata-kata. Bisa jadi 500 sudah mentok ya sudah. Yang saran saya sih bisa komprehensif, bisa mewakili sisi kita dari berbagai sudut pandang. Jadi itu mungkin lebih komprehensif, tidak bertele-tele ya. Kalau 1.500 dipaksakan bertele-tele ya, yang nanti yang tim penilai biasa juga akan belenger dan bosan baca kita kalau misalnya tidak menarik karena bertele-tele. Nah ini lebih banyak lagi ya, ini ke dan seterusnya. Ini risetnya, ini di APDB lebih, jadi sebenarnya sama. Nah ini proposal riset saya. Kemudian, nah ini komitmen kembali ke, nah ini komitmen kembali itu dulu ketika di LPDP saya jelaskan mulai dari kuliah ya. Apa sih peran saya ketika kuliah, saya ikut organisasi apa, kemudian setelah bekerja saya kontribusi apa, kemudian ya nanti lebih banyak poinnya di mungkin saat ini ya, current position kita lebih apa gitu ya. Jadi di bidang kalau dosen ya tridharma, kalau yang belum dosen ya mungkin apa yang mungkin bisa dibanggakan atau bisa kontribusi kita setelah nanti selesai itu apa sebenarnya. Kan tidak mungkin kita pemberi beasiswa itu memberi beasiswa kita, tapi kita tidak punya rencana ke depan setelah kembali kita mau ngapain. Nah, di sini ini poinnya ya. Jika saya diberikan, jadi ada poin-poin jika saya diberikan kesempatan tuh nanti kita berikan janji lah gitu misalnya. Nah di sini saya ya kita peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan seterusnya itu nanti bisa dielaborasi sesuai dengan bidang masing-masing. Nah ini caranya juga saya buat draft dulu di Word seperti itu, kita buat narasinya seperti apa, nanti kalau sudah selesai kita bisa tinggal copy paste di sini. Nah ini juga ya idealisme kita lah, idealisme kita sebagai seorang calon awardee itu pasti punya idealisme. Nah, jadi cara saya mewujudkan ini kan, karena kan di sini diminta itu komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi ini kan sama kan. Komitmen ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi ya. Jadi ya komitmennya seperti apa, setelah selesai mau ngapain itu kan jelas sekali. Pasti punyalah rencana-rencana seperti itu, tidak mungkin tidak punya. Kemudian yang kedua adalah personal statement, itu lebih ke motivasi ya, motivational description ya. Ini saya mulai dengan motivasi terkuat saya melanjutkan studi pada jenjang doktoral adalah keinginan kuat saya berkontribusi secara aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan. Itu kan sebuah amat undang-undang yang kita paraphrase dalam sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke personal statement kita seperti itu. Ini juga terusannya juga ada. Ini masih peran saya di dunia perguruan tinggi, kemudian kegiatan saya seperti apa dan seterusnya. Jadi lebih seperti itu ya. Jadi personal statement itu lebih ke apa sih yang mendasari Anda untuk mendaftar beasiswa dan apa sih nanti
apa namanya, ya lebih ke motivasi sebenarnya, motivational letter sekarang menurut saya lebih ke sana, bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita ketika mendapat beasiswa itu. Ya, jadi seperti itu ya, sobat semuanya. Saya tidak menggurui ya, karena juga di LPDP saya juga hanya sampai di seleksi administrasi, ya, meskipun rezekinya jadi PPI ya tidak masalah. Yang jelas saya senang bisa berbagi dengan sobat semuanya terkait dengan bagaimana cara menyusun essay dan juga bagaimana cara kita mengisi assessment untuk beasiswa pendidikan Indonesia ya. Ini fokus ke beasiswa pendidikan Indonesia karena saya agak pede karena saya award di BPI tahun lalu. Kalau LPDP kan saya hanya pendaftar saja, belum sampai jadi awardee. Jadi saya lebih pede sharing tentang BPI. Oke, itu tentang essay dan assessment, self assessment. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya karena ngomongin tentang diri sendiri kan lebih mudah ya. Biasanya kita itu self evaluation, self narcissism itu lebih mudah untuk dilaksanakan daripada kita itu ngomong tentang suatu hal yang kita tidak tahu. Kalau kita ngomong tentang diri kita sendiri kan kita 1000% tahu tentang diri kita sendiri. Atau kalau mungkin tidak yakin ya bisa nanya ke temannya, oh, what do you think about me? Apa pendapat tentang saya itu, kelemahan gue apa sih sebenarnya? Kelebihan gue apa juga bisa menjadi referensi kita untuk menambah-nambah informasi dari sudut pandang yang lain. Ya, seperti itu ya sobat semuanya. Semoga bermanfaat konten singkat saya ini. Monggo kalau mau berkomunikasi bisa menghubungi saya lewat WhatsApp maupun Telegram atau ada juga yang lewat Instagram, monggo ya. Oke, semoga bermanfaat konten singkat saya ini tentang bagaimana cara menyusun essay dan juga assessment di beasiswa pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat, terus semangat ya. Semoga lolos beasiswanya dan selamat menjadi awardee tahun 2022. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf. Jangan sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.